Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Istiqlal, sekaligus berlanjut dengan kegiatan tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan salawat salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh, umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini tema kita adalah tujuan ibadah puasa. Ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah bulan suci Ramadan ini. Sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban, dan sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Bulan Rajab menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu. Di bulan Rajab ada sebuah peristiwa besar, yaitu diperjalankannya seorang hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, naik sampai ke Sidratil Muntaha dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Bulan Rajab menjadi mulia karena ada peristiwa yang besar di bulan itu. Begitupun dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban menjadi mulia karena ada peristiwa besar juga di bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban ada sebuah peristiwa di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa pemindahan kiblat. Dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika sholat belum menghadap ke arah Ka'bah, belum menghadap ke arah Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Tetapi beliau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, atau yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu masjid yang jauh. Lalu Rasulullah Muhammad bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya dipindah. Karena Rasul dibuli. Rasul dibuli, dikatain. Muhammad dianggap membawa ajaran baru tetapi tidak punya kiblat. Lalu Rasul berdoa, bermohon kepada Allah, dan Allah kabulkan doa Rasulullah Muhammad. Itu terjadi di bulan Sya'ban, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad, Allah melihat. Rasulullah Muhammad hadirin kalau berdoa minta kepada Allah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika Rasul berdoa itu wajahnya diangkat ke atas langit, dibolak-balikan. Qad nara taqalluba. Taqallub itu dibolak-balikan. Wajah Rasulullah Muhammad yang mulia dibolak-balikan ke atas langit. Sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh untuk kita. Rasul saja sekelas Rasulullah Muhammad, manusia pilihan Allah, ketika meminta bermohon kepada Allah, sungguh-sungguh mintanya. Terkadang kita kalau minta nggak yakin. Maka kalau doa-doa kita jarang dikabul, pantas. Karena kita tidak yakin akan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Padahal setiap doa-doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermohon hal sesuatu yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, niscaya seluruh doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad wajahnya diangkat ke atas langit bermohon kepada Allah agar diberikan kiblat yang baru. Di bulan Sya'ban Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, pindahkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Hadirin, saya sudah diberikan kesempatan oleh Allah datang ke Palestina. Saya bertanya, mana ini dulu yang menjadi kiblat? Ternyata ada sebuah batu disebut dengan Masjid Kibli, berarti masjid kiblat pertama. Itu di atasnya dulu ditaruh, zaman Bani Israel ditaruh sebuah tabut. Tabut itu kayu yang terbuat kotak, sebuah kotak yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Di dalamnya ada Taurat yang asli dan ada tongkatnya Nabi Musa. Ketika mereka sholat menyembah kepada Allah, kelompok Bani Israel ini, mereka kiblatnya portable. Mereka kiblatnya masih berpindah-pindah, ya. Jadi kalau mereka datang ke sebuah tempat itu kiblatnya harus dibawa. Ketika mendapatkan waktunya sholat tiba, maka dia harus sholat dan kiblatnya itu harus tepat di depannya. Tapi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak demikian. Masjid Kibli ini yang disebut dengan kiblat pertama umat Islam, lalu dipindahkan arahnya dari Masjidil Aqsa, dipindahkan ke arah Masjidil Haram hingga saat ini. Ketika pemindahan kiblat inilah ribut, dianggap Muhammad tidak konsisten. Muhammad kok kiblatnya pindah-pindah? Lalu Allah katakan di dalam Al-Quran, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Hanya orang-orang yang enggak punya kerjaan aja yang ngurusin soal hadap menghadap. Soal arah itu kita sholat tidak nyembah Ka'bah. Kita sholat itu enggak nyembah Ka'bah, wong Ka'bah itu batu. Yang meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Kita sholat sesungguhnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ka'bah itu, kiblat itu littihadil ummah, sebagai pemersatu umat supaya sholatnya tidak berbeda-beda. Maka boleh kita sholat di atas kendaraan, maka kita boleh sholat di atas pesawat, kita boleh sholat di mana saja. Kalau di atas kendaraan tidak harus kita arahkan wajah kita ke arah kiblat, bebas kemana saja. Qulillahil masyriq wal maghrib, sesungguhnya timur dan barat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa kemuliaan bulan Ramadan ini sehingga nanti di ujungnya kita tahu apa tujuan kita berpuasa? Bulan Ramadan ini menjadi mulia dan kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Karena di bulan ini diturunkan firman Allah, diturunkan kalamullah, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Penurunan Al-Quran ini terjadi 2 kali.
baik penurunan Al-Quran secara global ataupun penurunan Al-Quran secara mutawatir atau berangsur-angsur, ini terjadi seluruhnya di bulan suci Ramadan ini. Maka dengan kemuliaan Al-Quran ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa sebagai bentuk penghormatan kita. Begitu mulianya Al-Quran. Kalau Quran tidak diturunkan, maka rahmat Allah tidak turun. Quran adalah satu-satunya kitab suci yang hingga saat ini masih terjaga keasliannya. Al-Quran tidak mungkin bisa dirusak. Allah punya banyak kitab dan mushaf. Dijelaskan inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah punya suhuf Ibrahim, Allah punya suhuf Musa. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Allah punya kitab Taurat, Allah punya kitab Injil, Allah punya kitab Zabur. Tetapi kitab Taurat dan kitab Injil serta kitab-kitab lainnya dirusak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan hingga saat ini tidak mungkin bisa dan ada yang mampu untuk merusak Al-Quran. Bagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Bahasa kami berbeda dengan saya. Hadirin, nanti waktu kita nggak cukup. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada periode pertama penurunan Al-Quran. Sebelum Al-Quran disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad, Al-Quran itu disimpan di sebuah tempat yang disebut dengan Lauhun Mahfuz. Sebagaimana firman Allah, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Lauh mahfuz itu tempat penyimpanan. Kitab Al-Quran disimpan di lauh mahfuz, termasuk qada dan takdir manusia. Qada kita ini sejak zaman ajali sudah disimpan oleh Allah. Qada itu catatan Allah sejak zaman ajali, dan takdir itu adalah pengaplikasian daripada qada. Sudah ditulis takdir kita, sudah ditulis qada kita, dan takdir itu adalah kenyataan di dalam hidup kita, disebut dengan takdir. Takdir itu bisa dirubah. Ada namanya takdir ikhtiari. Bisa kita merubah takdir, dan satu-satunya yang mampu merubah takdir kita adalah dengan doa. Doa senjata kita. Doa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mampu merubah di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disimpan oleh Allah di dalam Lauhun Mahfuz. Dari Lauhun Mahfuz Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran secara global. Global itu berarti secara keseluruhan. Kadang-kadang kita ditanya sama anak kita, ayah, kenapa Al-Quran itu yang turun kepada Rasulullah Muhammad bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi Al-Quran yang kita baca sekarang bukan diawali dengan Iqra, tetapi justru diawali dengan surah Al-Fatihah. Ini kalau kita orang tua nggak paham ini, nggak ngerti ini, orang tua bingung nanti. Al-Quran diturunkan hadirin secara global dari Lauhun Mahfuz ila samai dunya, ke langit dunia. Dijelaskan oleh para ulama, ketika penurunan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ini yang lain dipingsankan semua, kecuali malaikat Jibril yang diizinkan oleh Allah membawa Al-Quran, diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ila samai dunia. Langit dunia itu bukan yang kelihatan warnanya biru di atas kita. Itu namanya batas pandangan mata kita. Jauh di sana. Ditaruh, disimpan di Baitul Izzah namanya, di langit dunia. Secara lengkap, keseluruhan, global. Turunkan, disimpan di Baitul Izzah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Rasulullah Muhammad dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah, dari ayah bernama Abdullah
Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib atau nama aslinya Syaibah. Syaibah punya ayah namanya Hashim. Hashim punya istri di Madinah namanya Salma. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Lu'ay. Punya ayah namanya Kilab. Punya ayah namanya Ghalib. Punya ayah namanya Fihr, jadi raja. Punya ayah namanya Nizar. Punya ayah namanya Kinanah. Punya ayah namanya Ilyas. Punya ayah namanya Ma'adi. Punya ayah namanya Adnan. Punya ayah namanya Ismail. Punya ayah namanya Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad adalah cucu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mengapa Rasulullah Muhammad harus diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa? Fungsi Isra itu adalah yang pertama Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat yang pertama. Yang kedua Rasulullah Muhammad datang berziarah kubur, ke kubur moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya datang ke kubur Nabi Ibrahim di sebuah bukit namanya Hebron. Namanya Hebron, wilayah tepi barat, ini rawan karena tentaranya ganas. Saya masuk ke masjid namanya Masjid Al-Khalil. Berarti di bawahnya ditanam jasad seorang nabi yang namanya Ibrahim alaihissalam. Saya berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim. Di samping kubur Nabi Ibrahim ada kubur istrinya. Nabi Ibrahim, di sampingnya ada kubur istrinya namanya Sarah. Di sampingnya lagi ada kubur cucunya namanya Yakub. Nabi Yakub dikubur di sana. Di sampingnya ada kubur lagi buyutnya berarti, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di dekat pengimaman itu kuburannya di bawah masjid ada putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah namanya Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak ini lahir Yakub, Yakub lahir Yusuf, Yusuf terus ke bawah. Ini yang disebut dengan Nabi Bani Israel, istri pertama Nabi Ibrahim. Istri yang kedua namanya Hajar. Hajar punya anak Nabi Ismail alaihissalam, dan anak keturunan Nabi Ismail tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun berkat doanya Nabi Ibrahim. Itu berkat doanya orang tua. Maka kita tidak akan menjadi manusia mulia tanpa kita memuliakan jasa orang tua. Doa Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Tuhanku, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini, di samping rumahmu yang mulia ini, rasulan, satu orang rasul saja. Doa Nabi Ibrahim sekitar 2000 tahun atau 3000 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain kecuali nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal dunia. Diasuh oleh ibunya. Ibunya pun meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun meninggal dunia. Maka siapa orang yang cinta terhadap anak yatim, kata Nabi, nanti berjumpa dengan aku di surga, duduk bersamaku bagaikan dua jari yang tidak ada pemisah. Tapi kita terkadang melihat anak yatim itu benci. Karena Nabi Isa pernah berjalan dan berjumpa dengan iblis. Iblis itu tangannya disimpan di belakang, Pak. Ketika bertemu dengan Nabi Isa, iblis tangannya disimpan di belakang. Nabi Isa bertanya, wahai iblis, apa yang kau bawa? Iblis menjawab, kau mau tahu ini apa yang aku bawa? Iya, apa yang kau bawa? Iblis menjawab, yang sebelah kananku ini, aku membawa debu kotoran. Untuk apa? Kata Nabi Isa, kau bawa debu dan kotoran. Agar aku lemparkan ke muka, ke wajah anak-anak yatim, agar orang benci terhadap anak-anak yatim, agar orang gak suka sama anak-anak yatim. Bahkan banyak orang yang tega makan duit, makan hartanya anak-anak yatim. Lalu yang sebelah kirimu apa, wahai iblis? Yang sebelah kiri, kata iblis, aku membawa madu. Untuk apa madu itu kau bawa? Madu ini aku bawa agar aku tempelkan ke bibir orang-orang yang ghibah. Orang-orang yang sedang rasan-rasan, bahasa Jawa ya, sedang ghibah, ngomongin orang, ghibah, gunjing orang, hal-hal yang belum jelas diomong.
itu semakin menghibah. Terutama ibu-ibu yang suka menghibah, awas nih, dosanya Masya Allah luar biasa. Bahaya. Ghibah itu semakin diomong, semakin disampaikan, maka semakin manis karena bibirnya diolesi madu oleh iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad, ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan semua? Ya lahir ayahnya udah nggak ada. Diasuh ibunya meninggal. Diasuh kakeknya 8 tahun, usia 8 tahun kakeknya meninggal juga. Bahkan sampai Abdul Muttalib meninggal dunia. Bahkan punya istri Khadijah, Khadijahnya pun meninggal dunia juga. Sehingga Rasulullah Muhammad diisrokan. Mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diwafatkan oleh Allah? Allah punya maksud agar akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi oleh akhlak lingkungannya. Agar akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi, tidak bisa terkontaminasi dengan akhlak sekitarnya. Agar Allah punya mau yang mendidik akhlak langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi, telah mendidik akhlak kepadaku. Siapa? Rabbi, Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Hadirin, Rasulullah Muhammad disebut dengan Nabiyul Ummi. Alladzina yattabi'una rasulan Nabiyul Ummi. Rasulullah Muhammad itu cirinya, dan itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman yang sifatnya ummi. Ummi ini bermakna bahwa nabi akhir zaman ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mengapa nabi kok nggak bisa baca? Nabi kok nggak bisa nulis? Ini cirinya. Kenapa Nabi Muhammad nggak bisa baca dan nggak bisa nulis? Karena nanti Rasulullah Muhammad akan diturunkan mukjizat terbesar, wahyu firman Allah, yaitu Al-Quran. Kalau Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad, firman Allah turun kepada Rasulullah Muhammad, Rasulnya bisa membaca, Rasulnya bisa menulis, pasti dituduh bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran ada campur tangan Muhammad. Segitu Al-Quran, segitu nabinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis saja, ketika Al-Quran turun dituduh bahwa Al-Quran itu adalah sihirnya Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad menikah dengan Khadijah usia 40 tahun. Nanti kalau dibahas juga dengan Khadijah nanti waktunya nggak sampai. Kenapa Rasulullah Muhammad harus menikah dengan janda? Khadijah ini kan janda. Bahkan jandanya 2 kali. Bukan janda sekali, jandanya 2 kali. Pertama menikah dengan Abu Halah, Abu Halah meninggal dunia. Kedua menikah dengan Atiku, Atiku meninggal dunia. Lalu Khadijah bermimpi. Bermimpi di dalam tidurnya melihat matahari. Matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Mataharinya terang benderang. Cahayanya keluar, bahkan cahaya yang menerangi seluruh alam. Jadi cirinya istrinya para nabi itu bermimpi, kalau tidak melihat matahari, melihat rembulan, memangku matahari dan memangku rembulan. Itu ciri istrinya nabi. Kalau ciri istrinya ustadz nggak tahu mimpinya apa. Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad usia 40 tahun. Karena janda, beda usianya itu sekitar 15 tahun Rasulullah Muhammad dengan Khadijah. Mengapa harus janda? Ini panjang lagi pembahasannya, kan jarang dikupas ini. Kenapa harus janda? Kok Nabi nggak menikah dengan gadis atau perawan saja? Apa nggak mampu? Bukan. Allah yang pilih Khadijah. Janda kaya yang sayang kepada fakir miskin, yatim piatu. Mengapa harus dengan janda? Satu, karena janda lebih mengerti tentang keadaan Rasul. Yang kedua, agar Rasulullah Muhammad bisa berjuang. Kalau istri Rasulullah Muhammad bukan janda, istrinya gadis, istrinya perawan, ribut melulu. Nggak bisa berjuang. Orang kalau kita sering-sering ke masjid aja, istri saya suka ngomel, masjid mulu. Kadang-kadang begitu. Mah kemana sih? Ke masjid lagi. Suami nggak diurusin. Kan gitu. Cemburu sama masjid. Ada kisah nyata di kampung saya di Kembangan itu.
Ada seorang suami yang hatinya selalu ke masjid, sehingga istrinya marah, minta cerai gara-gara suaminya ke masjid mulu. Nanti Rasulullah Muhammad tidak bisa berdakwah, tidak bisa berjuang, ya, karena tidak mengerti dengan posisi Rasulullah Muhammad SAW. Dipilih Khadijah. Khadijah ini wanita pilihan Allah. Bahkan Khadijah ini wanita yang merelakan hartanya, menghabiskan hartanya dalam rangka untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Pantas makanya kalau Khadijah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Usia 40 tahun Rasulullah Muhammad di Gua Hiro. Kita kenal tanggal 17 Ramadan. Ada malam nuzulul Quran. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 19. Tapi yang jelas Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad pun di bulan Ramadan. Lalu di bulan usia Rasulullah Muhammad 40 tahun, Al-Quran dari langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah Muhammad. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus nanti jawabannya sudah ada semua. Diturunkan berangsur-angsur. Yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa berangsur-angsur? Agar Rasul bisa menjawab. Kalau Rasul ditanya, ya Rasulullah Muhammad, bagaimana istriku ini dari kemaluannya keluar darah? Kan hukumnya dari Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau istrimu keluar darah, itu namanya haid. Jangan kau dekati istrimu. Kau dekati itu maksudnya jangan disetubuhi. Jangan kau dekati istrimu sehingga dia bersih, suci. Kalau sudah suci boleh digauli lagi. Begitu seterusnya. Turun selama 23 tahun lebih Al-Quran berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penurunan Al-Quran dari Lauhun Mahfud ke Baitul Izzah ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka jika kita ditanya kapan terjadi malam Lailatul Qadar, tentunya kita nggak ada yang tahu kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi yang jelas ada di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan mari kita gapai malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Malam di mana mampu merubah takdir manusia. Lailatul Qadar. Manusia yang tadinya tidak harus bukan yang ahli ibadah, tapi kalau dapat malam Lailatul Qadar, maka Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Karena ibadah di malam itu luar biasa alanya. Hadirin, penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan malam penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah Muhammad ini disebut dengan nuzulul Quran. Maka karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Tanpa Al-Quran buta kita. Al-Quran adalah tali penghubung kita dengan Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Maka orang yang menjaga hafalan Qurannya, orang yang rajin membaca Quran, orang yang menjaga hafalan Qurannya disebut min ahlillah. Termasuk daripada keluarganya Allah. Bukan Allah punya keluarga. Termasuk keluarganya Allah. Berarti termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami. Kalau kami itu Allah melibatkan makhluk. Allah melibatkan para penghafal-penghafal Quran. Allah melibatkan para orang yang selalu istiqomah menghafal, membaca Al-Quran. Mereka adalah disebut dengan ahlullah. Keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa dari waktu pagi sahur ya sampai dengan waktu berbuka puasa. Maka ini ditiru oleh Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad setiap hari Senin beliau berpuasa. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau hari Senin berpuasa?" "Karena hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin aku diangkat menjadi Rasul. Hari Senin nanti aku diwafatkan." Maka dengan aku berpuasa di hari Senin, berarti aku memuliakan hari lahirku.
Maka Rasul memuliakan hari kelahirannya dengan melakukan ibadah puasa. Beda sama orang di Jakarta. Kalau memuliakan, merayakan hari lahirnya, bukan puasa, malah makan-makan. Rasul Muhammad berpuasa karena merayakan hari lahirnya, ya, menghormati hari lahirnya. Rasulullah Muhammad berpuasa. Para nabi-nabi sebelumnya berpuasa, termasuk Nabi Musa berpuasa, Nabi Daud berpuasa. Nabi Musa berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Musa berpuasa karena ada sebuah peristiwa besar di tanggal 10 Muharram, yaitu penyelamatan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang yang berpuasa baik di bulan Ramadan ini ataupun di sunnah-sunnah puasa sunnah, maka dia adalah orang yang memuliakan sesuatu yang terjadi di bulan itu. Maka siapa yang memuliakan sesuatu yang mulia, Al-Quran itu mulia, maka dia hidupnya niscaya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Allah jadikan mudah-mudahan keluarga kita sebagai keluarga yang ahli membaca Al-Quran. Kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran, terkadang kita dulu nggak sempat belajar baca Quran, paling tidak anak-anak kita ajarkan mereka, didik mereka agar bisa membaca Al-Quran. Karena orang tua selamat, orang tua bahagia jika punya anak, anaknya pada bisa membaca Al-Quran. Orang tua bahagia, orang tua kita tersenyum walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena yang meninggal hanya jasad dunianya saja. Sesungguhnya ketika seseorang meninggal dunia, yang meninggal hanya jasad dunianya saja, tetapi rohnya tidak mati. Rohnya tetap hidup dan diberikan jasad yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Orang tua bahagia, orang tua senang ketika anak cucunya, keturunannya pada menjadi orang-orang yang soleh, apalagi menjadi ahli Quran, apalagi anaknya sampai hafalkan Al-Quran, maka insya Allah orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan daripada anak-anaknya yang pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.